Pak Yusuf langsung nunjuk, kalian bisa lewat sini, tapi jangan sekali-sekali kalian lewat titik sebelah sini. Nanti kalau kalian sudah masuk ke hutan, terus kalian menemukan batu berjejer 3 gitu, gak boleh lo pada langkahin, gak boleh lo apa-apain. Aldi lah pegang salah satu batu itu, dibuang sama dia. Tiba-tiba aja gitu, ada angin gede aja lewat. Kalau bayangin situasi angin gede di hutan kan, pohon goyang-goyang semua ya. Terus dia ngeliat ke arah atas, pohon tumbang tepat di depan muka dia. Ada sebuah patah yang bilang siapa yang menggali lubang dialah yang akan terperosok. Itulah yang dialami sama Aldi dan juga Rian. Mereka berdua adalah 2 orang petugas kehutanan yang lagi ditugasin untuk ke hutan Meratus yang ada di Kalimantan Selatan dengan misi reboisasi. Jadi di tengah-tengah misi reboisasi itu Aldi lah ngelanggar yang namanya Katuan Larangan. Katuan Larangan itu kayak area terlarang yang nggak boleh dilanggar, yang aturan adat sana gitulah. Karena si Aldi ini ngelanggar Katuan Larangan tadi, dialah terpisah, dia tersesat di hutan itu. Jadi Rian sama Aldi ini berangkat ke hutan bareng, tapi selama di hutan mereka nggak bareng. Sepanjang mereka kepisah, dicarilah sama Rian keberadaan si Aldi di mana. Penasaran kayak mana kelanjutannya? Siapin kopi dan juga cemilan. Sini gue ceritain. 2013 di salah satu desa dekat-dekat dengan hutan Meratus, tepatnya ada di Kalimantan Selatan, ada 2 petugas kehutanan gitu yang ditugasin untuk datang ke camp. Mereka datang ke camp itu nggak 2 orang aja, ramean lah. Tapi nanti waktu di sana mereka akan ditugaskan berpisah-pisah. Namanya adalah Rian dan juga Aldi. Mereka berdua ini berteman sejak kuliah karena kebetulan jurusannya sama, kerjaan mereka setelah kuliah pun di tempat yang sama. Mereka berdua lah datang ke camp tersebut untuk proyek reboisasi gede-gedean. Tapi yang diingetin nama atasan mereka, kalian berdua nih kutugasin ke sana ya untuk survei, tapi lo berdua nggak boleh ngerusak adat atau aturan yang udah ada di sana ya. Long story short, berangkatlah mereka berdua ke camp tersebut. Di hari pertama yang mereka ketemuin langsung itu adalah ketua adat setempat. Namanya adalah Pak Yusuf. Pak Yusuf inilah yang pertama kali mereka temuin. Udah tuh datang ke rumahnya Pak Yusuf ya, ramah tamah ngobrol gitu, sambil mereka berdua, Rian sama Aldi ini ngejelasin maksud dan tujuan mereka datang ke situ apa. Di tengah-tengah obrolan itu Rian sama Aldi ngeluarin satu peta wilayah di hutan Meratus itu. Tujuannya untuk ngasih tahu Pak Yusuf tadi, kurang lebih nanti kita akan survei ke titik-titik ini Pak. Pas si Rian ini ngebuka peta wilayah hutan tadi, Pak Yusuf langsung nunjuk, kalian bisa lewat sini, tapi jangan sekali-sekali kalian lewat titik sebelah sini. Sama satu lagi, Pak Yusuf tuh pesen sama si Aldi sama Rian, nanti kalau kalian sudah masuk ke hutan terus kalian menemukan batu berjejer 3 gitu, gak boleh lo pada langkahin, gak boleh lo apa-apain. Si Rian dengerin Pak Yusuf ngomong tuh serius gitu lah, didengerin apa kata Pak Yusuf gitu. Berbeda sama si Aldi. Aldi tuh kayak ngeremehin gitu lah apa yang dibilang Pak Yusuf tuh. Dia dalam hati kayak, tua bangka nih ngomong apa lah, kelamaan. Dia gak peduli gitu apa yang dia omongin sama Pak Yusuf ke mereka. Sudah selesainya dari sana, mereka berdua lah berpamitan sama Pak Yusuf. Mereka pamit mau balik ke camp. Pas mereka pergi, si Rian lah dipanggil lagi dari teras tuh sama Pak Yusuf. Pak Yusuf lah ngasih pesan ke Rian, nanti kalau kau udah sampai di hutan terus ada yang manggil, gak usah dijawab. Diain sama Rian tapi setengah bingung gitu. Maksudnya apa ya maksudnya Pak Yusuf ya? Pulanglah Rian sama Aldi ini ke camp. Tapi sepanjang perjalanan menuju camp, Rian lah kepikiran terus sama omongannya Pak Yusuf. Maksudnya apa ya Pak Yusuf tadi ngomong gitu ya? Kayak patah gitu loh, janggal gitu. Didengerin tuh kayak tujuannya Pak Yusuf ngasih tahu gue ini apa. Cuman karena Rian ingat ini misi yang bagus nih, reboisasi penghijauan hutan gitu, harusnya gue harus dapat dukungan dari orang-orang atau warga-warga setempat. Jadi menurut dia ya udahlah gue dengerin aja lah, yang penting misi ini bisa berjalan lancar. Nah, sedangkan si Aldi sesampainya ke camp, si Aldi langsung buka peta lagi tuh, peta hutan tadi dibuka lagi sama dia. Dia berusaha untuk nyari jalur pintas. Mungkin yang jalur dibilang sama Pak Yusuf tadi tuh mungkin agak belok lah atau agak naik segala macem. Si Aldi ini berusaha untuk jadi dia sambil buka peta gitu sambil dititikin sama dia. Jadi kita kalau lewat jalur ini lebih lurus, ini akan lebih efisien, akan lebih cepat, dan alat-alat besar bisa lebih cepat datang dan tugas kita bisa cepat kelar, kita bisa cepat-cepat pulang dari sini. Sayangnya
Apa yang dipikir nama Aldi itu sangat bertentangan nama pesannya Pak Yusuf. Beberapa titik yang nggak boleh dilewati nama Pak Yusuf tadi bakal dilewatin. Batu berjejer yang dipesanin nama Pak Yusuf tadi itu salah satunya ada di jalur lurus trek yang digambar sama si Aldi. Dah malam berlalu, pagi harinya lah si Rian ini lagi ngobrol gitu sambil ngopi pagi ngobrol Rian sama Aldi. Si Rian inilah tahu apa yang direncanakan sama si Aldi. Debat tuh mereka pagi-pagi. Menurut si Rian kita tetap harus ke hutan dan survei, tapi kita nggak boleh nih ngelanggar aturan yang udah ada di adat sini. Tapi Aldi nggak peduli. Dia tetap kekeh sama apa yang udah digambar dia semalam. Pokoknya apa yang diomongin sama si Rian, Aldi nggak peduli. Bahkan Rian pun udah ngingetin dia. Dia ngingetin lagi kalau ini adalah jalur berbahaya yang sudah ada aturan adat sini, nggak boleh kita lewat situ. Dengar apa yang diomongin sama Rian, Aldi lah ketawa dia. Hah, kocak lo, nggak akan ada terjadi apa-apa. Enggak, ini cuma pohon doang. Lagi sejak kapan sih lo mikirin jadi orang kayak nggak realistis ini, kayak dukun lo gitu, kata si Aldi. Gara-gara perdebatan itu sediaman tuh mereka berdua. Dari pagi tuh sampai seharian dia mau prepare buat besok tuh sediaman aja, nggak tegur-teguran. Sampailah datang hari di mana mereka harus masuk ke hutan. Hari besoknya berangkatlah mereka masuk ke hutan. Dengan perlengkapan yang sudah mereka berdua siapin, masuklah mereka ke hutan Maratus tersebut. Masing-masing dari mereka ini dilengkapi dengan GPS. Jadi buat nge-tracking keberadaan satu sama lain. Mereka sampai di titik yang persis sama yang dibilang sama Pak Yusuf waktu mereka ngebedah di peta kemarin. Dan yang mereka temuin pun sama, persis seperti apa yang dikatain sama Pak Yusuf. Mereka ngeliat batu berjejer gitu ada 3, sama persis sama apa yang dibilang Pak Yusuf. Karena ingat apa yang diomongin sama Pak Yusuf, Rian tuh sambil bengong sambil ngeliatin batunya gitu. Maksudnya apa ya maksud dari batu yang dibilang Pak Yusuf ini ya? Di tengah-tengah Rian lagi bingung dan nginget-nginget pesan dari Pak Yusuf, Aldi lah pegang salah satu batu itu dibuang sama dia. Rian ngelihat Aldi begitu, dia langsung respon, kan kemarin udah kasih tahu sama Pak Yusuf gak boleh dilangkain, apalagi ini malah lo buang. Aldi jawabnya sama kayak waktu mereka debat lagi ngopi di kemarin di camp itu. Dia jawab santai sambil, ya lu lihat aja sih gak terjadi apa-apa Yan. Ini udah aku buang gak terjadi apa-apa kan sama kita. Gara-gara pertengkaran mereka di tengah hutan itu yang suasananya dingin gak seteguran, mereka makin berjarak lagi nih mereka berdua. Nah, terus sekarang lihat situasinya itu udah sore ya, udah mendekati maghrib gitu. Pikir si Rian daripada nanti kita gak sempat untuk ngediriin camp, akhirnya si Rian lah bikin camp sementara di sana. Tapi si Aldi yang tadi karena dia nggak peduli sama apa kemauannya Pak Yusuf dan juga Rian tadi, nggak peduli, dia tetap nyisirin hutan itu untuk survei. Pikir dia yang penting gue nggak peduli lah apa sama apa yang bakal terjadi dan segala macam, penting ini bisa cepet-cepet gue beresin dan cepet-cepet balik. Masuklah dia ke hutan untuk lanjutin surveinya. Sambil si Rian ini diriin camp gitu, dia masih tetap kepikiran sama apa yang diomongin sama Pak Yusuf. Mau coba buat dilupain gak dipikirin tuh kepikiran aja. Apa ya maksudnya Pak Yusuf ya? Mana apa yang dibilang sama Pak Yusuf tuh beneran gue lihat lagi. Sebengongan Rian begitu nggak kerasa tuh udah malam. Saking dia kepikirannya gitu ya, sampai dia lupa kalau Aldi ini belum balik ke camp. Harusnya maghrib begini si Aldi udah balik ke camp. Tapi ini sampai udah lewat maghrib gini si Aldi ini nggak balik-balik. Untunglah masing-masing dari mereka dibekali GPS untuk bisa nge-track posisi satu sama lain gitu ya. Karena kepikiran gak balik-balik si Aldi, diceklah GPS itu masih Rian. Tapi waktu dicek GPS, ya udah titik ini masih bergerak. Syukurlah nggak terjadi apa-apa gitu. Cuman semakin diperhatiin, titik GPS-nya si Aldi ini lama-lama makin ngelambat dia. Rian lah mulai panik ketika titik GPS-nya si Aldi ini berhenti. Nah, berhentinya itu tepat di Katuan Larangan. Katuan Larangan itu kayak area terlarang yang dibilang Pak Yusuf kemarin. Semakin khawatir lagi karena titiknya ada di sana berhentinya, terus nggak jalan lagi, bener-bener hilang. Ngelihat koordinatnya Aldi hilang, khawatir dia. Khawatir tapi takut gitu. Maksudnya ini gue samperin si Aldi ke titik terlarang tersebut, tapi gue juga ragu nih mau ke sana ntar terjadi apa-apa lagi. Karena semakin larut, Rian lah mulai kepikiran ini Aldi nggak balik-balik nih. Kalau emang maghrib emang belum selesai, mungkin agak malaman dikit, tapi harusnya jam segini udah balik nih. Ini udah tengah malam banget, tengah hutan nggak balik-balik. Rian lah makin khawatir sama keberadaannya Aldi. Dia ngambil senter yang ada di camp itu, dia coba cari dan telusurin. Tapi karena GPS-nya udah mati ya, jadi satu-satunya yang bisa diandalin hanya jejak telapak kakinya si Aldi tadi. Ditelusurin tuh pelan-pelan jejak telapak kakinya si Aldi tadi. Berhentilah ketemu satu titik di sungai. Cuman di seberang sungai ini nggak ada telapak kakinya lagi, yang artinya Aldi ini cuman berhenti sampai situ aja, nggak nyampe nyebrang. Karena di seberang itu nggak ada tanda-tanda jejak, jadi mungkin Rian mikirnya apa nih?
si Aldi ini di sungai. Tapi diperhatiin sama Aldi nggak ada tanda-tanda kalau ada orang yang jatuh di sungai. Mungkin kan ada barang atau apa yang dipakai sama Aldi nyangkut gitu kan. Itu nggak ada, di sungai bener-bener nggak ada. Tapi pas dia nyenterin ke sekeliling sungai, dialah nemu ada pakaian di ranting pohon. Disamperin lah tuh pakaian yang nyangkut di ranting pohon. Cuman apa ya guys, kalau misalkan dia jatuh ke sungai itu kan harusnya pakaiannya nyangkutnya sembarangan gitu ya. Ini enggak nih, ini jadi kayak baju sama celananya yang dipakai sama si Aldi ini kelipet rapi tapi di situ gitu. Maksudnya ya gitulah. Diambillah tuh pakaiannya sama si Rian. Pas diangkat sama si Rian, pakaian Aldi ini bener-bener kelipet rapi dan kering. Rian makin curiga kalau si Aldi ini nggak mungkin jatuh di sungai. Kalau jatuh di sungai harusnya bajunya nggak begini. Atau kalau toh memang dia mandi ke sungai tuh ngapain? Kan dia masuk ke sungai itu udah jam-jam malam. Gak berhenti dari situ, Rian masih nyari posisi Aldi di sekitaran sana karena Rian yakin bener kalau ini baju ada di sini berarti orangnya tuh nggak mungkin jauh-jauh dari sini. Cuman ditunggulah beberapa menit sama si Rian, dicari di beberapa titik yang deket-deket sama baju dia, nggak ketemu sama sekali. Karena waktunya udah makin malam, putus asalah dia. Kayaknya nih nggak bisa juga aku cari sekarang. Tapi kalau nggak aku cari sekarang nih, kayak mana nasibnya si Aldi? Diputusin lah sama si Rian. Ya udah, gue balik dulu ke camp. Siapa tahu nanti gue dapat petunjuk lagi waktu arah pulang. Waktu dia mulai geser dan mulai jalan ke arah camp, dengar suaranya si Aldi dia, tapi kayak orang teriak di hutan gitu loh, bergema tapi jauh gitu. Nah, dengar suara Aldi ini ada dua hal yang bikin si Rian bingung. Pertama, Rian ingat betul kalau gue dipanggil di hutan ini, siapapun yang manggil gue nggak boleh jawab. Itu pesan Pak Yusuf. Yang kedua, suaranya si Aldi ini kedengerannya malah semakin jauh tapi dari dalam hutan. Di situasi itu dia gak ada pilihan lain kecuali disamperin, karena kalau dijawab gak boleh nih pantangan. Tapi kalau ditinggal balik udah dapet tanda-tanda nih keberadaan si Aldi. Akhirnya nekat lah dia masuk ke dalam hutan. Tapi semakin dalam si Rian ini masuk ke hutan itu, ada angin aja gitu tiba-tiba. Padahal malam itu cuacanya itu lagi baik-baik aja gitu. Hujan juga kagak, mendung juga kagak gitu. Tiba-tiba aja gitu ada angin gede aja lewat. Lalu bayangin situasi angin gede di hutan kan, pohon goyang-goyang semua ya. Ngeliatlah si Rian ke arah atas gini. Pas dia ngeliat ke arah atas, pohon tumbang tepat di depan muka dia. Untung aja gak kena di dia. Kaget dia ngelus dada, untung nih kagak kena gua gitu. Cuman dia gak mikir aneh-aneh karena emang anginnya kenceng. Di sela-sela dia mikir kenapa nih tiba-tiba angin kenceng dan tiba-tiba ada pohon jatuh depan dia, suaranya si Aldi kedenger lagi. Dengar suara itu, Rian lah ngerasa aneh. Bukankah yang melakukan semua hal yang dipantang sama mereka berdua itu si Aldi? Kenapa suara ini nyalahin gua? Dari situlah Rian ngerasa kalau ini udah nggak bener nih. Ini ada yang nggak beres di sini. Pelan-pelan Rian mulai mengerti apa maksud Pak Yusuf di awal-awal tadi. Mungkin aja kalau emang di hutan ini ada yang manggil suara, bisa jadi itu bukan suaranya si Aldi atau bukan suara manusia bahkan. Tapi gara-gara ini Rian baru sadar kalau toh memang tadi bukan suara Rian, jadi suara siapa? Udah jelas-jelas di hutan ini cuman mereka berdua. Sadar akan hal itu, Rian takut lah, refleks manusia normal aja lah. Karena dia takut nih, balik aja dia ke camp. Dia memutusin untuk balik lagi ke camp, tapi jalan-jalan yang buru-buru gitu loh. Ya kayak mana sih kalau lo takut di hutan sendirian, apalagi waktunya udah mendekati tengah malam. Jalan dia ke arah camp yang seingat dia nih harusnya lewat sini gitu ya. Dia jalan ke arah camp, kaki dia tiba-tiba tersangkut sama akar. Padahal seingat Rian jelas-jelas tadi jalur ini nggak ada akar sama sekali. Karena gupek udah nggak mikir yang aneh-aneh lah. Rian dilepas tuh iketan dari akar tadi. Lanjutin dia perjalanannya, tapi makin kencang dia, makin panik dia. Tengah-tengah jalan paniknya si Rian ini denger lagi dia suara Aldi. Suara Aldi kali ini berbeda sama suara-suara yang dia dengar sebelumnya. Kalau sebelumnya tuh samar, jauh, tapi jarang-jarang gitu. Kalau yang sekarang ini kayak manggilin Rian tapi terus-terusan gitu. Merinding sih Rian, ketakutan gitu lah dia. Yang tadinya dia jalan cepet-cepet panik aja, lari dia sekarang. Lari dia, pas makin kenceng dia lari tuh sampailah dia di batu berjejer 3 yang dia maksud di awal. Batu ini sebagai penanda kalau camp mereka nggak jauh-jauh dari sana. Yang anehnya, pas Rian nyampe ke 3 batu yang berjejer itu, nggak ada tuh camp mereka. Padahal Rian nggak betul. Kalau batunya di sini harusnya campnya sebelah sini, ini nggak ada. Ditambah makin panik lagi, udah tenda dia nggak ada tuh, campnya nggak ketemu, suaranya si Aldi ini makin kenceng.
saut-sautan gitu loh sama suara-suara burung-burung yang ada di hutan kalau malam-malam, burung-burung hantu gitu kali ya. Jadi suara itu kedenger, suaranya Aldi tiap detik ada terus, semakin intens gitu kayak orang-orang minta tolong. Tapi di sini Rian udah nggak peduli lagi, ini udah jelas-jelas bukan Aldi yang dipikirkan saat ini sama si Rian, yang penting gue bisa selamat. Sekarang yang jadi PR adalah di tenda gue ada di mana. Lari lagi dia sambil ketakutan sambil nyari lagi tendanya. Dia ingat betul harusnya ada di 3 batu berjejer. Nggak mungkin kan ada camp pindah sendiri tuh nggak mungkin kan. Nah, dicari lagi sama dia. Semakin dia jalan masuk ke hutan, dia selalu balik di tempat yang sama, di batu 3 itu tadi. Dan sama nggak ada lagi campnya. Dalam keadaan panik lari-larilah si Rian, kesandung lah dia sama akar pohon. Tapi ini gede gitu, beda sama akar yang pertama. Gara-gara kesandung itu jatuhlah dia, senter itu sampai kepental. Di posisi dia jatuh, senter kepental itu gelap gitu. Suaranya Aldi ini makin kedenger jelas lagi. Yang kali ini suaranya kayak seakan-akan muterin dia gitu. Suaranya ada tapi di sekeliling dia, tapi nggak ada waktu ditengok-tengok sama dia. Pokoknya sekarang yang ada di pikiran dia adalah jalan gitu. Dia apal betul nih trek yang dilaluin dia dari 3 batu sama tenda itu sama sungai yang ditemuin tadi tuh dia apa betul tuh. Abis ambil senter lari dia di jalur yang dia bener-bener hafal ini, nemu aja jurang gitu. Nggak pernah dia sebelumnya lewat situ nggak nemu jurang, tapi kali ini dia ada jurang gitu. Untungnya dia sempat berhenti hampir aja. Tapi lo bayangin di situasi ini, Rian ini depannya jurang gini, suara Rian ini makin deket. Kayak seakan-akan yang tadi keliling ini kayak seakan-akan kayak ada di belakang dia, tapi dia mau nengok juga takut. Gak sempat mikir yang macem-macem dia. Harusnya ini tracknya bener enggak dia. Pokoknya daripada gue ke depan jurang, belakang kayak diawasin, pilihannya cuma dia antara lari ke kanan atau ke kiri. Itu yang dipilih sama dia, larilah dia ke kanan. Dan bener aja, setelah itu sampai lagi dia di batu berjejer 3 yang jadi patokan dia kalau camp dia nggak jauh dari sana. Tapi sama aja, batu itu jelas ada di sana, tapi campnya nggak ada, kosong aja. Putus asa dia, capek dia. Ya dia cuma bisa jongkok, pegangin kepala sambil mikir, gue udah muter ada kali 3 kali gak nemu tempatnya. Capek lah dia, pokoknya frustasi, bingung dia muter-muter udah, gak ketemu juga itu camp penginapan dia. Suara ini yang tadinya dengernya dari belakang waktu di tempat jurang, ini kayak bener-bener di telinga kanan pindah telinga kiri, telinga kanan pindah telinga kiri, kayak ada yang bisikin gitu. Tapi setiap ditengok sama dia nggak ada siapa-siapa. Frustasi Rian, capek kayak pengen nyerah gitu. Di tengah-tengah dia ngerasa begitu, dari belakang lah ada yang lempar pasir. Gak bisa dijelaskan secara logika, karena mereka cuma berdua, satunya hilang, yang lempar pasir gua siapa? Dia bener-bener sempet stuck di situ, diem aja dia. Ya diam, capek, gue gak tahu lagi harus kemana lagi, lari udah. Tapi suara ini semakin gue lari bukannya menjauh, makin deket. Udah ketakutan gitu lah Rian. Dia cuma bisa jongkok gitu, ambil tutup kuping, karena gak ada pilihan lain selain tutup kuping biar dia gak denger suara-suara aneh itu. Semakin dia tutup kuping semakin kencang, yang lemparan pasir dari belakang tadi juga makin kencang. Di situasi ini harusnya Rian udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dia udah kehabisan tenaga, ya udah capek kayak halusinasi gitulah. Sekarang dia bener-bener larinya tersenggal-senggal sambil tutup telinga biar dia bisa lari tapi tanpa denger suara-suara itu lagi. Jalur yang dia hafal betul untuk ke arah camp dia tadi sebelumnya kan singkat banget ya. Perjalanan dia yang sekarang tuh yang dia ambil tutup kuping itu kerasa kayak panjang banget, kayak seakan-akan nggak nyampe. Kalau tadi rasanya dikit-dikit nyampe ke batu tapi nggak ada camp, ini jauh banget. Sampai bener-bener di sini si Rian tuh udah bener kehabisan energi lah, sempoyongan dia larinya udah. Dia ngelihat pun mata tuh udah kunang-kunang. Tapi di jalur itu dia lah ngelihat kayak pohon tuh ngebuka jalan gitu loh, kayak ngebuka jalan, ada jalan kosong di tengah. Karena nggak ada pilihan lain, ya udah Rian ikutin lah jalur itu. Dan bener aja, ujung dari pohon yang ngebelah berbentuk jalan tadi itu sampainya persis di batu 3 berjejer itu. Dari kejauhan tuh udah seneng banget Rian. Iya, akhirnya gue ketemu sama 3 batu ini lagi. Dia cuma berharap harusnya ini udah terakhir kali gue harus ketemu sama tenda gue. Sampai dia di sana gak ada lagi. Camp dia bener-bener masih kosong, rata tanah aja gitu. Gak banyak yang bisa dia lakuin. Sekarang dia cuma bisa duduk ngerenung sambil mikir, udahlah selesai nih, tamat gue sampai sini. Dia pasrah begitu tuh, suaranya tuh belum hilang, bener-bener masih ada, suara-suaranya Aldi tuh masih ada. Tapi dia juga udah bingung, gue udah kehabisan tenaga, udah gak bisa lari lagi, gue udah muter entah berapa kali, gak pernah ketemu juga camp gue. Mau gue jawab suaranya juga ntar jadi gue ngelanggar pantangannya. Jadi dia kayak cuma bisa ngejawab suara-suara itu tuh dalam hati aja gitu, gak diucap sama dia. Jongkok pusing, ya kayak orang frustasi gitu lah. Dia cuma jongkok, pegang kepala gitu, tutup telinga, tutup mata. Pas dia melek, depan dia gak
ada yang tahu kayak mana caranya tiba-tiba camp itu udah depan dia. Gak pikir panjang, Rian langsung masuk ke camp itu karena gak ada tempat lagi untuk berlindung lah. Kayak mana lah caranya? Masuklah dia ke tenda itu. Yang pertama dia lakukan adalah ngubungin camp utama yang ada di pemukiman. Dia mau ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi di hutan malam itu. Tapi sinyalnya mati, dia gak bisa ngasih kabar orang-orang yang ada di pemukiman. Sedangkan di luar anginnya kenceng banget. Dia juga gak berani ninggalin camp itu. Dia cuma takut ntar gua kalau ninggalin camp ini gak bakal ketemu lagi gua sama camp ini. Tengah-tengah situasi itu dia denger lagi suara Aldi. Bedanya kalau tadi kayak suara ngegema di hutan gitu, ini suaranya pelan tapi deket. Sama kalau suara yang awal-awal dia denger itu kayak suara teriakan, ini nggak kayak orang teriak, ini kayak orang, kayak mana sih orang ngomong susah kecekek gitu lah. Terus pas dia ngeliat ke depan tenda gini, depan camp dia, samar gitu bayangan siluet, ada sosok yang dia paham betul itu bentuk badannya si Aldi. Dia cuma bisa berdiri, kaku aja gitu, sekujur badan tuh kaku, cuman bisa ngelihat ke arah depan tenda. Dia nggak bisa ngelakuin apapun. Sosok itu tuh makin dekat dengan suara-suara yang manggil nama dia tadi. Tapi dia nggak bisa ngapain, gue nggak bisa jawab juga nggak bisa, lari kemana-mana juga nggak tahu harus ngapain. Dia sadar betul kalau itu adalah suaranya Aldi. Dia yakin ini bukan Aldi karena dia tahu siapa yang lempar batu lah, siapa yang melanggar pantangan itu. Tapi seakan-akan suara ini nyalahin yang dilakuin nama Aldi itu dilimpahin nama si Rian. Bener-bener situasi yang bingung lah. Dia terkurung di camp gitu, nggak bisa lari. Dengar suaranya, sosoknya kelihatan jelas. Lemparan pasir yang tadi itu ada lagi tuh. Sosok yang tadi itu yang berdiri di depan bayangan tadi kayak ngelempar. Terus tenda campnya nih, kayak ada orang yang ngegoyangin campnya, tapi nggak ada juga. Yang dia lihat cuma ada sosok bayangan yang satu itu aja. Dan bayangan itu cuma berdiri aja, ngedeket juga enggak. Ya cuma ngelempar tas, tapi nggak berani ditengok sama dia. Gangguan-gangguan itu tuh sampai bener-bener jam 4 subuh lah, sampai semalaman tuh gitu aja dia. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma pasrah nunggu. Gue cuma bisa nunggu pagi nih, nggak tahu apa yang akan terjadi. Gue bakalan masih hidup atau nggak besok. Terus semalaman tuh nggak tidur dia, tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga dia. Cuma bisa ketakutan sendirian di tenda itu. Sampai muncul matahari pagi, bener-bener sampai pagi tuh nggak tidur dia semalaman. Semua gangguan-gangguan dia yang dirasain semalaman tuh hilang aja. Ngelihat matahari udah terbit begitu, nggak pikir panjang dia. Gue harus balik cepet-cepet ke pemukiman. Gue harus cerita sama Pak Yusuf apa yang gue alami dari kemarin. Untungnya akhirnya lah si Rian ini selamat. Dia balik lagi ke camp dan berhasil nemuin Pak Yusuf. Dia ceritain semua kejadian yang dia alamin beberapa malam terakhir, semuanya sedetail-detailnya ke Pak Yusuf. Dengar semua cerita itu, Pak Yusuf lah ngumpulin warga-warga sekitar. Pak Yusuf minta bantuan sama warga untuk nyari keberadaan Aldi di mana. Soalnya udah hilang dari hari kemarin. Ada tugas untuk warga-warga untuk nyari keberadaan si Aldi berdasarkan informasi dari si Rian. Titik-titik koordinatnya di mana letak dia hilang, di mana letak batu itu, dan di mana letak camp yang dia ngerasain gangguan itu. Semuanya diceritain sama dia. Warga lah nyari ke sana. Si Rian istirahat tuh di rumah sambil ngobrol lagi sama Pak Yusuf. Pak Yusuf lah bilang sama si Rian, sebenarnya dari awal tuh saya udah khawatir, cuman Pak Yusuf ini sadar betul kalau teman gue nggak bakal dengerin apa omonganku. Makanya aku bilang itu sama kau. Denger itu, Rian bener-bener kayak dapat jawaban dari kegelisahan dia dari awal datang ke sana. Oh ini ya maksudnya ya. Pak Yusuf juga bilang sama si Rian kalau inilah akibatnya kalau ada orang yang langgar ketentuan larangan. Sampai sore hari dicari sama warga nggak ketemu keberadaan Aldi. Bahkan sebelum sore tuh siang-siang karena ngerasa nggak dapet jawaban apapun, kayak nggak ada tanda-tanda ketemu si Aldi. Rian ini masih kepikiran aja dia, nyusul dia ke sana sama Pak Yusuf. Nyusul lah dia ke sana sampai di camp. Rian lah beres-beres barang-barang itu. Karena waktu dia kabur pagi tadi, camp tuh gak dipikirin sama dia lah. Yang penting gua ketemu dulu sama warga lah. Sampainya di camp dia beres-beres semua barang-barang dia ya, barang-barang dia sama barang-barang si Aldi. Pas Rian lagi beres-beres barang-barangnya si Aldi, di saku kantong yang dia temuin celana itu, adalah dia nemuin begini. Hari itulah jadi hari terakhir Rian ada di hutan Meratus itu. Beres-beres semua barang-barang yang ada di camp. Tapi kayak berat gitu loh, dia mau ninggalin camp terus dia balik lagi ke kota tuh kayak, teman gue kayak mana nasibnya nih. Sampai sore pun, sampai warga udah mau pada balik gak ada kabar, belum nemu titik terang. Gue harus jawab apa kalau ada keluarga atau kawan yang nanya. Sambil nunduk ngerenung gitu dia jalan pulang. Dia ingat satu hal, kalau batu yang dibuang sama si Aldi itu, dia tahu betul tuh dibuangnya kemana. Dia datang lagi ke batu itu, diambil batu yang dibuang sama Aldi, dimasukin lagi, dirapihin lagi, ditaruh di tempat semula batu itu sebelum dibuang sama Aldi. Dia berpikir kalau ini jadi penanda kalau Aldi ini hilangnya di sini.
Selesai narok batu itu, jalanlah dia pulang sama warga. Dia di barisan paling belakang lah, warga udah duluan. Di barisan paling belakang, sambil naruh batu, baru dia lanjut jalan. Itu dia cerita pengalaman Rian dan juga Aldi yang ada di hutan Maratus. Kalau kalian punya cerita apapun itu, kalian send aja, emailnya ada di deskripsi di bawah. Kita ketemu lagi di episode 18.